Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal kiram, para alim yang kami muliakan, dan kita hormati Ustadz Haji Muhammad Jazir ASP, yang kami muliakan seluruh pembina maupun penasehat keluarga Persaudaraan Haji Kota Yogyakarta, yang kami hormati seluruh pengurus IPHI kecamatan, yang kami muliakan Ketua MTP Majelis Taklim Perempuan IPHI Kota Yogyakarta, seluruh jamaah haji mabrur, calon jamaah haji, jamaah umroh, dan juga seluruh umat yang beriman, yang disayang dan dirahmati Allah. Apa kabar pagi hari ini semuanya? Semuanya sehat sih? Alhamdulillah. Kembali kita bersyukur dan tiada henti bersyukur kepada Allah. Begitu banyak rahmat, nikmat yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita. Kasih sayang yang tiada terbilang Allah anugerahkan untuk keluarga kita. Terutama nikmat iman, kesehatan, kesempatan umur panjang. Dan alhamdulillah pagi ceria hari ini mengawali berbagai aktivitas harian. Di pagi hari ini Allah pertemukan kita dalam majelis kajian Persaudaraan Haji Kota Yogyakarta. Salawat beriring salam semoga tetap terlimpah keharibaan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita menjadi bagian umat yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, dan Ustadz, serta hadirin yang dirahmati Allah, yang kesekian kalinya kita mengadakan kajian secara virtual, dan ini menjadi bagian program dari Persaudaraan Haji Kota Yogyakarta, di mana di luar atau sebelum pandemi kita biasa silaturahim di Selasa kedua, malam Selasa kedua, berkeliling silaturahim dengan kecamatan sekota Yogyakarta. Maka selama pandemi ini kemudian kita mengambil satu solusi untuk tetap terus silaturahim dan semangat kita untuk mengkaji ilmu. Oleh karena itu di majelis silaturahim melalui Zoom meeting pagi hari ini seperti biasa, begitu Ibu dan Bapak bergabung maka mohon izin panitia akan mematikan mikrofon Bapak dan Ibu. Disilahkan Bapak dan Ibu untuk menyampaikan pertanyaan melalui kolom catatan atau chat yang ada di sebelah kanan, atau kemudian Bapak dan Ibu bisa menyampaikan melalui WA juga bisa, atau kemudian melalui kolom yang ada disiapkan oleh Zoom. Dan Bapak dan Ibu, untuk mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari bersama kita awali pertemuan pagi hari ini dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rangkaian acara pagi hari ini, pertama kita akan mendengarkan pemaparan materi tausiah dari guru kita. Selanjutnya nanti ada beberapa saat beliau akan menanggapi pertanyaan atau tanggapan dari peserta. Berikutnya nanti akan disampaikan kata sambutan mewakili pengurus IPHI Kota Yogyakarta, dan terakhir penutup. Oleh karena itu telah hadir bersama kita bahkan sejak awal Zoom ini dibuka, beliau Ustadz guru kita, Ustadz Haji Muhammad Jazir ASP. Beliau Dewan Suro di Masjid Jogokarian, juga baru kemarin dikukuhkan oleh Pak JK, Pak Yusuf Kalla,
Ketua DMI Pusat. Beliau adalah satu di antara, kalau tidak salah, Dewan Pakarnya DMI Daerah Istimewa Yogyakarta yang diketuai oleh Profesor Dr. Muhammad MAG. Tema kajian pagi hari ini dalam rangka memberi motivasi bagi kita, orang-orang yang sudah dengan istimewa diperjalankan ke Tanah Suci, baik dengan umroh maupun haji, juga bagi saudara kita yang senantiasa punya cita-cita untuk ke Tanah Suci, sudah ada niat, bahkan sudah ada daftar, lalu kemudian mungkin waiting list-nya saat ini sampai 30 tahun dan seterusnya. Tetapi bahwa jemaah haji itu punya peran yang luar biasa untuk membangun umat. Tidak berpanjang lebar kita sampaikan, berikutnya kita dengarkan bimbingan, nasihat, dan mau'idhah hasanah dari guru kita, Ustadz Dr. Haji Muhammad Jazir ASP. Kepada beliau kita mohonkan nasihat dan tausiahnya. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna nahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqani fahma. Suara tambah apa nanggu? Yang saya hormati para pengurus IPHI Kota Yogyakarta, yang saya hormati hadirin wal hadirat jamaah Zumiyah IPHI pada pagi hari ini. Kita bersyukur dapat bersilaturahim untuk meningkatkan ilmu yang insya Allah mendorong kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, waktu yang diberikan Allah kepada kita itu hanya untuk 5 perkara. Yang pertama adalah untuk menuntut ilmu. Ya, karena menuntut ilmu itu lebih dahulu daripada beribadah. Ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi bahkan ilmuilah olehmu terlebih dahulu, ya, bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi ilmu itu didahulukan. Bahkan Rasulullah menyatakan, ya, al ilmu qabla al qaul wal amal. Ilmu itu sebelum ucapan dan perbuatan. Kemudian yang kedua, mengisi waktu. Ya. Yang ketiga, mengisi waktu untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Terputus, Ustaz, yang kedua tadi terputus. Oh, yang kedua adalah beribadah kepada Allah, ya. Jadi kalau kita hidup itu melaksanakan mandat atau perintah Allah ini, ya, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin, dan tidaklah kami perintahkan kecuali mereka agar beribadah kepada Allah dan memurnikan, mensucikan, membersihkan agama mereka, ya. Maka sebagaimana kalau pemerintah mengeluarkan SK kepada seorang pegawai, maka konsekuensinya Menteri Keuangan menyiapkan anggaran. Maka kalau hidup kita ini beribadah kepada Allah, seluruh aktivitas kita akan dibiayai oleh Allah yang menugaskan kita beribadah, ya. Kemudian yang ketiga, mengisi waktu itu untuk mencukupi kehidupan keluarga agar tidak menjadi beban orang lain.
Yang keempat, mengisi waktu kita untuk membantu meringankan beban dan kesulitan orang lain. Dan yang keempat adalah bersenang-senang yang halal, ya. Nah, inilah yang nanti dikembangkan menjadi wisata yang halal itu, ya. Karena salah satu cara mengisi waktu menurut Rasulullah adalah bersenang-senang yang halal, ya. Baik, jadi kita mengisi waktu hari ini dengan menambah ilmu. Insya Allah ini menjadi ibadah kita. Semoga menjadi ibadah kita yang makbul, yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang akan kita kaji pagi hari ini berkait, ya, dengan haji, ya. Bagaimana dampak dan pengaruh haji bagi, ya, kehidupan masyarakat yang luas. Saya akan mulai dari hal-hal yang besar dulu. Islam melalui haji itu bisa menunjukkan bahwa Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Tetapi belum menggambarkan Islam itu rahmatan lil muslimin. Ya, jadi Islam itu rahmatan lil alamin, ini fakta. Tetapi Islam belum menjadi rahmatan lil muslimin. Ini contohnya ibadah haji kita ini. Data IDB, Islamic Development Bank, itu menunjukkan dana yang dibelanjakan oleh jamaah haji seluruh dunia dalam 1 tahun, itu di tahun 2019, itu dari sekitar 2.600.000 jamaah haji yang terdaftar, itu diketahui selama 4 bulan, yaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, itu jamaah haji membelanjakan dana, kalau dikurus dalam rupiah itu sekitar 950 triliun rupiah hanya dibelanjakan oleh jamaah haji selama 4 bulan. Nah, sekarang kalau kita lihat dari data IDB itu 950 triliun itu yang 40% adalah digunakan untuk biaya penerbangan. Artinya 40% dana jamaah haji itu paling besar dinikmati oleh 2 perusahaan, ya, pesawat besar, yaitu Boeing dan Airbus. Mereka kira-kira mendapatkan dana dari haji dalam 1 tahun sekitar 400 triliun lebih. Dan 2 perusahaan itu bukan perusahaan di dalam negara yang muslim. Kemudian ternyata 15% dana haji itu digunakan untuk biaya angkutan darat selama di Saudi Arabia. Kalau 10 tahun yang lalu masih didominasi oleh bis, truk buatan Mercedes-Benz, Scania. Kalau sekarang ini sudah dominan truk-truk dan bis-bis buatan Cina untuk pengangkut transportasi haji. Artinya 15% dari 950 triliun itu dinikmati oleh negara China yang juga bukan negara muslim, ya. Kemudian 15% lagi, ya, itu ternyata dinikmati oleh para penjual oleh-oleh haji, ya. Jadi jamaah haji ini dari 950 triliun itu yang 15% itu untuk belanja oleh-oleh itu.
ada sorban, jubah, tasbih, boneka onta yang bisa nyanyi marhaba, ternyata sebagian besar juga produk negara Cina. Ya. Kemudian Saudi Arabia itu menikmati 10% dari penjualan aftur pesawat-pesawat yang digunakan untuk mengangkut jamaah haji yang mengisi afturnya di Jeddah maupun di Madinah. Kemudian sisanya adalah dinikmati oleh negara-negara yang lain, misalnya Turki dengan karpet dan sajadahnya, ya, India dengan batu-batuan, pewangi dan lain sebagainya, Yaman dengan madu, ratus, parfum dan lain sebagainya. Jadi umat Islam itu mendapatkan paling sedikit ya manfaat ekonomi dari ibadah haji. Jadi masih menjadi rahmat bagi alam semesta, tapi belum rahmat bagi kaum muslimin itu tersendiri. Bahkan di Mina selama musim haji mulai tanggal 10 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah, domba yang disembelih di Mina mencapai angka 2.900.000 ekor, dan 100% itu diimpor dari New Zealand, ya, bukan negara Muslim. Jadi ibadah haji kita itu punya dampak mensejahterakan banyak negara-negara non-Muslim, negara yang tidak berpenduduk Muslim, dan hanya sedikit manfaat ekonomi bagi negara-negara yang penduduknya Muslim. Ya. Bahkan hari ini dana haji, ya, orang yang daftar haji ini membayar ke bank sekarang, kata Pak Presiden Jokowi, sudah mencapai 193 triliun. Menurut Pak Ma'ruf Amin, 38 triliun dipinjam untuk pembangunan infrastruktur, ya. Yang lainnya ditaruh di surat utang negara, di sukuk syariah, di bank-bank syariah, ya. Itu. Tetapi infrastruktur pun kontraktornya sebagian besar dikerjakan oleh perusahaan China, bukan perusahaan Muslim. Ini satu contoh bahwa haji itu merupakan simbol bahwa Islam benar-benar rahmatan lil alamin, tapi belum bisa mencerminkan itu rahmatan lil muslimin. Nah, oleh karena itu dari masa ke masa pemimpin-pemimpin Islam ingin menjadikan berkah dari berbagai ibadah, terutama ibadah haji itu lebih banyak memberi manfaat dan dampak bagi kesejahteraan umat, ya. Maka orang-orang yang pulang haji itu selalu membuat perubahan-perubahan karena mereka sudah melihat bagaimana rangkaian ibadah yang dilakukan telah memanggil jiwa mereka untuk selalu hidup dalam lingkaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, seperti tawaf itu, ya. Mereka ingin memberikan seluas-luasnya manfaat hidup bagi masyarakatnya. Dan ini di masa-masa yang lalu, terutama pada masa penjajahan Belanda, Belanda itu sangat takut dengan orang-orang yang pergi haji. Sehingga Belanda itu meletakkan kepengurusan haji itu kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kepolisian. Ya, itu. Jadi dulu yang ngurus haji zaman Belanda itu bukan erat agama,
ya, tetapi adalah Kementerian Dalam Negeri dan Kepolisian Belanda, ya. Sehingga pada tahun 1903 ini sebagai bentuk kekhawatiran setelah di Batavia diadakan Kongres Khilafah oleh organisasi ulama-ulama seluruh Hindia Belanda yang dilakukan melalui organisasi Jemiat Khair, ya, dan mendatangkan salah satu pembicara utusan dari Khalifah Turki Utsmani yaitu Muhammad Amin Bey. Maka dalam kongres itu muncul satu fatwa bahwa kaum muslimin haram tunduk pada penguasa kafir. Sehingga pemerintah Hindia Belanda kemudian membuat Stadblad nomor 26 tahun 1903 yang mengatur, yang pertama, melarang para sultan yang ada di seluruh wilayah Belanda, Hindia Belanda pergi haji. Demikian juga para pejabat tinggi kasultanan-kasultanan itu dilarang berhaji. Karena pemerintahan melalui Menteri Dalam Negeri dan Kepolisian Negara Belanda, Hindia Belanda, takut para pemimpin-pemimpin umat, para sultan, para raja ini nanti terpapar oleh pikiran-pikiran pan-islamisme yang sedang berkembang di Timur Tengah. Maka para sultan itu mewakilkan hajinya kepada para pengulu, ya. Ini jadi misalnya saja si Sultan Hamengkubuwono, Sunan Pakubuwono, Adipati Pakualam, Adipati Mangkunegoro tidak ada yang berhaji karena dilarang oleh pemerintah Hindia Belanda. Mereka itu membadalkan hajinya kepada para pengulu, termasuk salah satunya oleh Hamengkubuwono ke-7, badal hajinya diserahkan kepada Khotib Anom yang bernama Muhammad Darwis, yang kemudian ketika pulang berganti nama Haji Ahmad Dahlan, ya. Jadi hajinya Muhammad Darwis yang pertama itu haji untuk belajar tentang agama, tetapi kemudian yang kedua dia diperintahkan oleh Hamengkubuwono VII untuk berhaji membatalkan hajinya Sultan, sekaligus di sana supaya memperluas pemahaman agama. Dan dianggap Muhammad Darwis itu terlalu luas ilmunya dibanding dengan orang-orang Islam yang ada di Kauman, juga di wilayah keraton, karena pemikiran-pemikiran itu, ya, cukup membuat gempar lingkungan sepulang Kiai Haji Ahmad Dahlan itu berhaji. Tetapi Sultan Hamengkubuwono VII sangat percaya atas keilmuan dan kapasitasnya Kiai Dahlan, lebih-lebih dari sisi nasab, Kiai Dahlan itu lebih tua nasabnya daripada Sultan, karena Kiai Dahlan ini keturunan dari Sunan Giri, ya. Sehingga beliau sangat dihormati, sehingga pada akhirnya, ya, beliau bisa mengelola dengan gerakannya itu Masjid Gede Kauman, ya. Sampai hari ini, ya, Masjid Gede Kauman dikelola dengan pikiran-pikiran dan pemahaman Islam, ya, versi Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya. Jadi itu satu contoh bahwa karena Stadblad nomor 26 itu tidak memungkinkan para sultan, para raja dan petinggi-petinggi kerajaan di Nusantara, di Hindia Belanda pergi haji. Jadi jangan salah sangka kok itu raja-raja Jogja, raja-raja Solo itu nggak ada yang haji pada waktu itu, karena itu ada larangan berhaji karena kekhawatiran, ya,
Pemerintah Belanda akan stabilitas negeri Hindia Belanda, takut kalau tokoh-tokoh pemimpin-pemimpin ini terpapar pan-Islamisme. Dan benar, ya, meskipun yang berangkat itu badal haji, misalnya ya Kiai Haji Ahmad Dahlan pulang kan kemudian melakukan perubahan-perubahan pemikiran keagamaan, mendirikan organisasi pendidikan yang kemudian kita kenal sampai hari ini dengan organisasi Muhammadiyah, ya. Demikian juga seorang pedagang batik dari Solo, dari Lawean. Sepulang haji, karena dalam masa haji dia membawa sampel-sampel produk batik Hindia Belanda, batik Solo sangat dikenal bagus, pasarnya luas dan menjalin hubungan dagang dengan negara-negara lain. Maka sepulang haji, Samanhudi mendirikan Syarikat Dagang Islam, di mana mampu mendatangkan bahan-bahan tekstil langsung dari pasar dunia melalui jejaring pedagang yang ditemuinya di musim-musim haji. Sehingga pada masa Serikat Dagang Islam ini berjaya, ya, kesejahteraan rakyat Muslim, terutama para pengusaha batik dan pegawai-pegawai batik itu meningkat sangat tinggi. Salah satu contoh, penghasilan Haji Samanhudi dari bisnis batiknya itu mencapai 18.000 holden dalam sehari. Sedangkan gaji Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada waktu itu hanya 3.800 holden sebulan, ya, itu. Ya, jadi karena ini bagaimana haji itu bisa dimanfaatkan membangun jaringan bisnis oleh Samanhudi dengan kemudian membangun Syarikat Dagang Islam. Maka rumah-rumah di Lawean, ya, dan sekitarnya bisa kita lihat hari ini, ya, bekas rumah-rumah yang sangat mewah dan megah pada zamannya. Kaum muslimin menjadi kuat karena memiliki ketangguhan di bidang ekonomi. Tetapi ini membuat khawatir pemerintah Hindia Belanda, sehingga pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan sebuah statblad yang memberikan hak privilege kepada syarikat Hokian, yaitu orang-orang keturunan Tionghoa dari warga Hokian yang datang ke Indonesia untuk memonopoli perdagangan bahan-bahan tekstil dan pewarna batik. Sehingga tidak bisa lagi anggota syarikat Islam itu berurusan dagang dengan luar negeri. Dia harus mengambil barang-barang bahan tenun, bahan batik, pewarna batik itu dari syarikat Hokian. Sementara orang keturunan Tionghoa juga membuat pabrik-pabrik batik, sehingga tidak bisa lagi para pengusaha muslim ini, ya, kemudian bisa bersaing dengan pengusaha Tionghoa karena hak privilege yang diberikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Maka kemudian seorang tokoh yang baru pulang dari haji, namanya Cokro Aminoto, yang kemudian oleh Syekh Motar Sidayu diberi nama Umar Said, maka kemudian namanya Haji Umar Said Cokro Aminoto, itu mendorong kalau kita hanya bergerak di sektor ekonomi tanpa dukungan politik, ya dipangkas begitu mudah. Maka sebaiknya Serikat Dagang Islam diperluas menjadi syarikat politik, maka diberi nama Syarikat Islam, itu tahun 1911. Dan melalui jejaring haji ini dalam waktu yang sangat singkat, ya, di tahun 1913 itu anggota Syarikat Islam itu sudah mencapai 850.000 di seluruh Hindia Belanda. Karena luasnya pengaruh Cokro Aminoto melalui SI ini,
sampai orang menyebut Cokro Aminoto itu Raja Jawa tanpa mahkota. Ya, ini melalui jejaring haji yang dimanfaatkan untuk pergerakan meraih cita-cita kemerdekaan atau cita-cita ya berpemerintahan sendiri dengan semboyan Joyo Kuwoso. Ya, ini. Kemudian seorang pedagang genting dari Majalengka yang bernama Abdul Halim, ya, dia prihatin juga, ya, dengan kalah saingnya para pedagang di wilayah Jawa Barat dari Majalengka, Bandung dan sebagainya. Maka sepulang haji, beliau mengumpulkan alumni haji dari para pengusaha di Majalengka dan berkembang sampai ke Cirebon, ke Ciamis, ke Tasik. Didirikanlah organisasi PUI, Persatuan Umat Islam, yang bisa lintas faham, lintas madhab untuk memajukan pendidikan orang-orang Sunda melalui gerakan PUI itu 1914. Kemudian juga melalui hubungan haji, orang-orang keturunan Arab di Solo mendatangkan Syekh Ahmad Surkati dari Sudan, ya, yang kemudian di 1914 juga mendirikan Al-Islam wal Irsyad. Ya. Di Jawa Timur, Syekhona Khalil dan juga Kiai Haji Hasyim Asy'ari sepulang haji merombak pesantren, membuat pembaharuan. Kalau dulu di pesantren-pesantren hanya diajarkan wirid-wirid, torikoh-torikoh, maka mulai diajarkan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan syariat agama. Sehingga pemahaman agama di pesantren itu menjadi sangat luas dan terbuka. Itu dimulai sepulang Kiai Hasyim Asy'ari pulang dari haji. Jadi sebagaimana yang Rasulullah sampaikan di dalam sebuah hadis, al-hujjaju wal-umaru waftullah. Sesungguhnya orang-orang yang berhaji dan umrah itu adalah duta-dutanya Allah, ya. Jadi dia setelah mencerap bagaimana Islam di sumbernya, maka pulang dia akan melakukan upaya, melakukan islah, perbaikan di lingkungan masyarakatnya. Sehingga pemerintah Belanda melarang raja-raja dan para petinggi berhaji karena takut perubahan ini akan terus terjadi, dimulai dari para haji yang pulang dari haji, membangun kemajuan masyarakatnya. Maka kebijakan dari Veldpolice, intel polisi Belanda waktu itu, kemudian mewajibkan orang yang pulang haji harus mencantumkan gelar haji di depan namanya, agar para intel polisi Belanda bisa mengawasi aktivitasnya, ya. Jadi itu ada aturannya dulu. Jadi kalau orang pulang haji itu harus ditambah depannya nama haji, supaya apa? Intel polisi Belanda itu bisa mengawasi, karena awas ini orang pulang haji itu pasti membuat perubahan-perubahan ini, ya, ini. Nah, maka sebetulnya kalau kita ini pulang haji tidak melakukan apa-apa, barangkali perlu haji lagi, ya. Mungkin ngecasnya kurang gitu, ya. Soalnya pulang haji itu pasti dia pulang membuat perubahan, perbaikan lingkungannya. Kalau pulang haji biasa-biasa saja, hajinya tidak sukses. Hajinya insya Allah kurang mabrur itu, maka perlu haji lagi. Kalau orang pulang haji kok tidak membawa kebaikan dan tidak melakukan perbaikan bagi lingkungannya, ya, maka itu ya hanya plesir aja. Ya, karena haji itu waftullah, dia itu duta-dutanya Allah untuk kemudian melakukan perbaikan masyarakat untuk lebih baik di dalam mengabdi beribadah kepada Allah dan mengembangkan dakwah Islam. Saya kira supaya bisa cukup waktu untuk berdialog, saya cukupkan ini sebagai pengantar. Aku qauli hadza wa nastaghfiruh
innahu huwat tawwabur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ibu Bapak yang disayang Allah. Pagi hari ini kita digedor semangat kita. Iya, apa yang disampaikan oleh Ustadz Jazir Muhammad ASP bahwa kalau orang yang pergi haji lalu pulang kembali dari tanah suci, kemudian kembali ke tanah air, ke kampung kita lalu tidak membawa perbaikan, berarti itu bukan berhaji tetapi plesir. Maka ayo berhaji lagi. Masalahnya sekarang kalau daftar tunggunya 30 tahun kan. Iya. Lalu seperti apa yang harus kemudian kita lakukan? Nah, Bapak dan Ibu disilakan untuk menyampaikan tanggapan. Banyak hal yang bisa ditanyakan kepada beliau untuk bisa disampaikan melalui kolom chat bisa, ber-WA bisa, atau kemudian ini ide dari Ibu Ifah Rofikoh ini, renungan juga ini. Orang yang beriman, apalagi sudah berhaji, mestinya meningkatkan kinerja, meningkatkan riset, termasuk juga mungkin sertifikasi agar produknya bisa bersaing dengan tentu produk-produk utamanya dari luar, kira-kira seperti itu. Tetapi juga tidak kalah pentingnya perlu fasilitas, kata beliau. Bagaimana Ustadz menanggapi ini? Baik, jadi yang pertama dulu saya ingatkan ya, IPHI itu kan salah satu pendirinya adalah PDHI, Persaudaraan Jamaah Haji Indonesia, yang dirintis oleh Kiai Haji Matori Al-Huda, yang waktu itu meminta izin Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 membangun gedung untuk pembinaan haji, yaitu gedung PDHI Sasonoworo ya. Diadakan pembinaan orang yang pulang haji setiap hari Jumat pagi. Kiai Matori itu mengajar tafsir dan menarik, dan setiap Jumat setelah ngaji sebulan sekali, yang ngajinya setiap Jumat tapi sebulan sekali, beliau pasti membawa seluruh orang yang pulang haji itu menyumbang masjid dengan nanti rombongan meletakkan kubah ya. Jadi masang kubah masjid itu tiap sebulan sekali, itu satu masjid minimal dibangun oleh PDHI di daerah istimewa Yogyakarta ini. Jadi sebagian besar masjid-masjid di desa-desa di Jogja ini dulu dibangun oleh PDHI dengan dana yang dihimpun melalui pengajian di PDHI Sasonoworo setiap Jumat pagi ya. Nah, dulu beliau meninggal diganti oleh Pak Sunarti Syahuri PDHI itu ya. Itu. Kemudian kalau Kamis dulu diisi oleh almarhum Pak Insinyur Syahirul Alim untuk orang-orang yang pulang haji yang memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi, tafsir, sains gitu ya, ayat-ayat kauniyah ya. Jadi itu dulu PDHI itu sudah melakukan program pembinaan pasca haji dengan sangat baik ya. Di masa Pak Narti bisa membangun pesantren misalnya Ibnul Qayyim itu ya, di bawah Yayasan PDHI. Artinya karya-karya kelembagaan atau yayasan yang dihimpun dari para alumni haji itu sangat produktif. Berkait dengan Bu Ifah tadi, sesungguhnya IPHI itu kan punya ikatan kuat dengan BPKH seharusnya ya. Beberapa kali Pak Anggito Abimanyu menemui saya di Masjid Jogokarian dan juga kita sering WA-an. Dana yang dikelola oleh BPKH itu cukup besar. Faedahnya artinya bagi hasil dari dana haji yang disimpan di sukuk, di surat utang negara maupun di bank-bank syariah itu digunakan untuk pemberdayaan ekonomi umat. Tahun yang lalu dana yang tidak tersalurkan itu mencapai 281 miliar itu yang tidak tersalurkan.
Sehingga kita berdiskusi bagaimana memanfaatkan dana yang merupakan faedah dari dana haji yang tiap tahun pasti akan meningkat. Tahun ini saja sudah 193 triliun ya. Nah, padahal tiap tahun yang membayar 25 juta itu makin banyak terus, makin besar. Lah, saya kira jamaah haji yang punya usaha untuk mengembangkan ini sudah seyogyanya mengadakan gerakan peningkatan kapasitas usaha, meningkatkan daya ekonomi, dan bisa itu memanfaatkan dananya jamaah haji itu seharusnya. Paling tidak faedahnya, bukan pokoknya ya. Pemerintah saja sudah minjam 38 triliun, dan itu yang mendapat manfaat kontraktor-kontraktor Cina, kontraktor asing dari Cina bangun infrastruktur itu. Kenapa tidak infrastruktur? Karena dananya dari dana haji, harus kontraktor yang sudah haji misalnya, ya, kontraktor dari usaha-usahanya jamaah haji itu. Ya, mestinya prioritasnya ke sana. Karena itu dananya dari orang yang mau berhaji yang sudah bayar dulu, ya. Nah, disinilah perlu peningkatan kapasitas, kemampuan, ya, organisasi-organisasi jamaah haji di bidang ekonomi. Jadi IPHI mungkin ada bironya atau bidangnya ekonomi. Mari kita gali di sini, ya, apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan keberdayaan ekonomi umat. Kita bisa bekerja sama dengan Badan Pengelola Dana Haji tadi, ya, Pak Anggito Abimanyu itu saya kira, ya, dia tahu uang yang ada itu sekarang di mana, manfaatnya per tahun berapa, ya. Nah itu, jadi ini yang perlu IPHI itu berkomunikasi, bagaimana anggota IPHI itu bisa didorong, ya, meningkatkan kapasitas ekonominya, memanfaatkan faedah dari dana haji. Jadi dana haji itu dari calon haji untuk alumni haji itu faedahnya saja, tidak mengurangi pokoknya. Itu saya kira perlu ada satu pendekatan yang efektif, karena dananya sangat besar, semakin hari semakin besar. Karena apa? Karena tiap hari nambah, tidak akan berkurang, nambah terus. Karena apa? Karena orang yang mau berangkat haji sekarang ini daftar, ya. Saya kemarin dari ngisi acara di IPHI Sulawesi Selatan di Makassar minggu yang lalu, itu ya, jamaah haji, calon jamaah haji Makassar itu sekarang antriannya 45 tahun. Sekarang begitu punya anak, dapat akte kelahiran, sudah pada didaftarkan haji sekarang ini, karena tunggunya 45 tahun. Artinya setiap anak yang sudah punya akte kelahiran kan akan nitip dana 25 juta paling tidak kan. Nah itu kali berapa banyak itu ya. Ini karena Sulawesi Selatan itu adalah provinsi pengirim haji terbesar di Indonesia ya, itu. Jadi kemarin kita juga diskusi tentang itu. Nanti insya Allah November, kemarin saya sudah bicara dengan BPKH, Bank Syariah Indonesia, kita akan mengadakan seminar peningkatan kapasitas usaha para anggota IPHI. Nanti ya diharapkan seminarnya itu nasional, tapi diselenggarakan oleh IPHI Sulawesi Selatan, yang kebetulan ketuanya IPHI di sana sekarang ini Gubernur Sulawesi Selatan ya. Saya baru pulang dari sana, ketemu ketua IPHI yang gubernur itu, kita diskusi banyak untuk persiapan nanti November kita adakan seminar yang berkait tadi dengan dana haji itu, bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pergerakan-pergerakan yang dimotori oleh orang-orang yang berhaji dalam wadah IPHI gitu. Demikian, mungkin ada lagi yang lain, silakan. Jadi Ustadz, memang dari hasil manfaat apa yang dikembangkan oleh BPKH terkait dana haji yang begitu besar,
Iya, termasuk diantaranya adalah untuk dukungan bagi jamaah haji di tahun berjalan kan memang semakin nyata dampaknya. Mudah-mudahan terus amanah, mudah-mudahan. Ini beberapa tanggapan dari Pak Edi W, termasuk dari Ustadz Mahmudi. Sebagiannya tadi sudah terjawab oleh Ustadz terkait dengan peran haji dulu, bahkan kemudian di Jogja dipelopori oleh Allahyarham Ustadz Matori Bantul kalau nggak salah, ya. Dan mudah-mudahan sampai hari ini dilanjutkan, mudah-mudahan nanti kajian Jumat paginya PDHI dan seterusnya kemudian bisa untuk saling bersinergi. Ini ada renungan dari Bude Wiwi Tegalrejo. Iya, bahwa peran yang bagaimana Ustadz, apa kelemahan kita sehingga masa kini hingga kebangkitan Islam di bidang ekonomi masih terkendala. Apakah mungkin karena faktor politis? Lalu bagaimana peran IBHI ke depan? Tentu tadi sudah Ustadz menyampaikan, beberapa pengurus daerah juga sudah mengupayakan peran IBHI ke depan lebih kuat, dapat berkontribusi agar Indonesia ya tercegah tidak seperti yang terjadi di Andalusia. Artinya pernah jaya lalu kemudian surut lalu hilang peran Islam. Itu Ustadz, monggo. Ya, justru disinilah peran IBHI ya, karena sejak Islam masuk di Nusantara ini, orang-orang yang berhajilah yang melakukan islah, perbaikan ya. Jadi dulu belum ada pemerintah Islam, tetapi orang-orang Muslim yang masuk mulai pada abad ke-10 Masehi atau abad ke-8 Hijriah ya, tahun 802 Masehi itu sudah ada orang-orang Muslim yang membuka lahan-lahan pertanian dan pertambakan di Gresik itu ditandai dengan situs Fatimah binti Maimun di Leran Gresik. Kemudian kita tahu ya juga Maulana Malik Ibrahim itu datang tidak membangun masjid dulu, tidak membangun pesantren dulu, tetapi membangun bendungan untuk membangun irigasi yang bisa menghasilkan sawah-sawah yang produktif sehingga rakyat merasakan berkahnya, rahmatnya agama Islam. Maka kemudian mereka masuk Islam, dididik melalui pesantren, didirikanlah pesantren dan masjid. Ya, demikian juga seorang haji dari Maroko ya, Maulana Muhammad Al-Maghribi datang ke Jatinom. Dia mengajarkan dulu rakyatnya untuk bertani yang bagus. Dibuatkan alat pertanian namanya pacul dengan filosofi sifat papat sing ra kena ucul ya. Nah, itu ajaran agama sehingga sangat berhasil. Jatinom menjadi penghasil padi yang bagus, maka mereka masuk Islam, diajak bersyukur kepada Allah ya, dan mohon maaf selama ini kurang mensyukuri, maka dibuatlah roti kamir ya, yang khas Maroko sebetulnya, tapi diberi rasa manis, diberi nama afun karena makan sambil minta maaf selama ini kurang bersyukur. Afun dalam bahasa Jawa dikenal jadi apem ya. Nah, kalau mencangkul supaya kuat, diajak berzikir menyebut nama Allah yang Maha Kuat, ya Qawiyu, ya Qawiyu. Muncullah tradisi ya Qawiyu misalnya di Jatinom. Itu dilakukan seorang haji yang pulang haji kemudian meninggalkan tanah kelahirannya di Maroko untuk berdakwah di lereng Merapi bagian selatan. Kemudian kita juga lihat ya, anak seorang gubernur Burma bertemu dengan beberapa duat ketika berhaji, namanya Bong Sui Ho,
kemudian dia mengorbankan jabatan untuk mengganti sebagai gubernur bapaknya di Burma. Dia milih ke Majapahit, minta izin ya untuk mengembangkan pendidikan ya, moral, tata cara bernegara, bermasyarakat. Maka oleh Raja Majapahit diberi tanah di Ampel Dento. Kita kemudian mengenal namanya Sunan Ampel ya. Kemudian dia melamar, istrinya adalah anak gubernur dinasti Ming di Manila, maka orang nyebut Ratu Manilo atau Nigede Manilo. Membangun Surabaya ya, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat bahwa ada semangat yang luar biasa orang-orang yang berhaji itu untuk melepaskan, istilah saya itu SK manusia. Jadi cobalah, misalnya Pak Mustafid ini kan SK-nya dari pemerintah melalui Kementerian Agama kan. Nah, nanti kalau sudah pensiun ngambil SK-nya dari Allah, waktunya dihabiskan untuk menjadi pegawainya Allah, membangun kebaikan. Seperti mana orang haji, walillahi ala nasi hijjul baiti, walillahnya itu untuk segala aktivitas memenuhi hajat hidup manusia. Karena haji kan dari kata al-hijju yang berarti kebutuhan. Jadi kebutuhan manusia itu dicukupi oleh orang-orang yang butuh hanya mengabdi kepada Allah. Itu makna daripada haji. Jadi kalau orang-orang yang berhaji itu dia hanya butuh kepada Allah dan dia mencoba mencukupi kebutuhan rakyat, kebutuhan manusia itu dengan berkarya-karya yang besar gitu. Jadi maka orang yang memakai ya atau yang sudah melakukan haji itu dia tinggal ya bagaimana ukuran kemabruran itu dibuktikan dengan sebanyak-banyaknya bisa menyelesaikan kebutuhan rakyat, kebutuhan masyarakat dengan niat dia butuh untuk diterima oleh Allah ketika nanti kembali ke haribaannya ya. Jadi tinggal nunggu panggilan aja, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Jadi saya kira PDHI atau kalau sekarang di Jogja ada IPHI, saya kira orang berhaji itu mendaftar sebagai santri di IPHI. Jadi IPHI itu menjadi lembaga kependidikan bagi orang yang sudah mencapai level ibadah tertinggi yaitu haji. Jadi orang yang daftar haji itu sudah daftar jadi anggota IPHI. Mestinya IPHI menyadari bahwa IPHI itu adalah institusi yang telah menerima calon-calon santri yang akan membebaskan rakyat Indonesia dari berbagai kesulitan tadi, kesulitan politik, kesulitan ekonomi, ya, dan lain sebagainya. Nah, IPHI harus menjadi wadah yang bisa memberikan pencerahan dan selalu bisa hadir memberi solusi bagi kehidupan rakyat. Nah, ini jadi IPHI bergerak untuk kesejahteraan rakyat, ya. Nah, modalnya besar, yaitu seluruh orang yang daftar haji harus menjadi anggota IPHI, artinya akan menjadi bagian dari gerakan kesejahteraan rakyat yang merupakan berkah dari orang yang berhaji. Maka betul-betul orang yang berhaji dan umroh itu menjadi duta-dutanya Allah di Indonesia gitu ya. Masya Allah. Iya Bapak dan Ibu, kita diingatkan atas peran besar itu yang diemban oleh seluruh orang yang sudah ke Tanah Suci, termasuk juga tentu orang-orang yang berniat berazam untuk ke Tanah Suci. Ini menarik, sangat menarik untuk kita. Dan itu tadi renungan, kadang-kadang ada hambatannya muncul dari faktor politis, Ustaz. Ini yang terakhir ini. Ya, kira-kira seperti apa? Sebetulnya kalau orang yang berhaji itu melaksanakan fungsinya, tidak mungkin kekuatan politik manapun yang bisa membendung. Ya, satu contoh begini.
kemerdekaan kita itu diakui oleh negara-negara berdaulat itu adalah diplomasi melalui haji. Jadi pada saat proklamasi 17 Agustus 45, kemudian ada Kongres Umat Islam pertama pada tanggal 7 sampai 9 November yang diadakan di Gedung Mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta. Maka kemudian ada misi haji, ya, misi haji menghubungi ya Raja Abdul Aziz. Maka kemudian berita tentang kemerdekaan Indonesia ini disampaikan dalam khutbah wukuf, ya, sehingga orang haji dari seluruh dunia mendengar tentang negara yang baru merdeka, Indonesia, negara yang mayoritas Muslim. Maka kemudian para pelajar dan mahasiswa kita di Mesir, di Suriah, di Irak, di Saudi Arabia, mereka melakukan lobby-lobby dan di kemudian hari secara formal dikirim Menteri Luar Negeri kita pertama, yaitu Haji Agus Salim bersama AR Baswedan, mencarikan dukungan formal secara yuridis untuk pengakuan kedaulatan. Dan hasil dari misi haji ini, Mesir mengakui daulat Republik Indonesia pada tanggal 10 Juni 1947, ya. Ini resminya, ya. Kemudian Suriah memberikan surat pengakuan kedaulatan pada tanggal 2 Juli 1947. Irak mengakui kedaulatan Indonesia pada tanggal 16 Juli 1947. Afghanistan memberikan pengakuan kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 September 1947. Arab Saudi mengeluarkan pengakuan kedaulatan Indonesia pada tanggal 21 November 1947. Dan misi-misi itu dilakukan oleh orang-orang yang berangkat haji yang memiliki jiwa patriotik, sambil berhaji, sambil melakukan lobby-lobby politik untuk pengakuan kedaulatan, ya. Maka kemudian pemerintah Hindia Belanda menyekat orang-orang yang pulang haji di Singapura mau masuk ke Indonesia ini sulit sekali. Padahal waktu itu Agus Salim, AR Baswedan itu mau membawa surat pengakuan itu. Tapi dengan luar biasa, AR Baswedan yang disuruh pulang dulu membawa surat pengakuan kedaulatan itu disembunyikan dalam kaos kaki sepatunya. Jadi ini kalau kita lihat, orang yang berhaji itu andilnya sangat besar bagi kemerdekaan Indonesia, ya. Kita belum lagi melihat sejak tahun 1940 pemerintah Hindia Belanda itu menutup pintu haji, tidak boleh orang berhaji, ya, karena takut itu masa-masa mulai semangat untuk merdeka sangat kuat. Belanda menutup pintu haji untuk warga negara Hindia Belanda ini. Bahkan kemudian dengan alasan waktu itu adanya Perang Dunia Kedua, ya, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari juga mengeluarkan fatwa, ya, haji tidak wajib lagi selagi masih ada Perang Dunia Kedua dengan alasan keamanan, ya. Maka baru dibuka misi haji pertama itu tahun 1947, ya. Misi haji pertama ini yang luar biasa, ini dipimpin oleh Kiai Haji Profesor Muhammad Adnan, seorang penghulu Keraton Surakarta, karena Keraton Surakarta sudah punya hubungan dengan Kerajaan Saudi sejak lama, ya, karena Mataram sejak Sultan Agung sudah punya tanah wakaf di Mekah, jadi sudah ada hubungan baik, ya. Profesor Muhammad Adnan yang nanti di kemudian menjadi rektor IAIN pertama, ya, itu. Nah, itulah yang memimpin misi haji sehingga haji Indonesia
yang ditutup sejak tahun 1940 dibuka lagi pada tahun 1947 ketika Profesor Muhammad Adnan ini bertemu langsung dengan Raja Abdul Aziz, Raja Saudi, karena beliau ini utusan raja dari Mataram ya. Jadi waktu itu Indonesia kan baru berdiri ya, sementara kerajaan Mataram itu sudah punya hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan di Arab sudah dari dulu. Maka yang diutus pertama itu mewakili Indonesia, tetapi dia adalah seorang ahli agama yang sudah diakui ya dari kerajaan Mataram, dalam hal ini adalah Kasunanan Surakarta. Jadi kalau kita baca sejarah tentang peran haji Indonesia itu luar biasa. Jadi maka saya kira IPHI itu kalau memang melakukan upaya-upaya memberikan pencerahan kepada orang yang pulang haji, saya kira kendala-kendala politik dan lain sebagainya itu bisa dengan mudah diatasi ya, itu ya. Jadi cuman kita kan tahu itu sebagian besar anggota parlemen itu sudah berhaji ya. Bahkan presiden sekarang pun sudah berhaji. Kalau presiden itu anggota IPHI kan harus tunduk pada ketua IPHI seharusnya. Artinya ketika itu peran organisasi itu dimainkan dengan baik, dengan serius, saya kira ini bisa menjadi sebuah kekuatan, meskipun tidak kekuatan politik praktis, tetapi kekuatan high politik. Ya gitu. Menyentuh hati para politisi, para politikus untuk hati nuraninya karena pernah berhaji. Nah itu disentuh melalui pendekatan keanggotaan. Kalau perlu mereka yang sudah haji di antara para pejabat, pimpinan partai, semua dikumpulkan secara khusus. Ada divisi politiknya IPHI ya gitu kan, untuk memberikan pencerahan kepada para pelaku politik tanah air yang sudah berhaji, supaya suara haji-haji di parlemen dan di eksekutif itu ada bekasnya haji gitu loh. Jadi ini saya kira satu gerakan moral politik yang harus dilakukan ya. Kadang-kadang kan orang lupa, misalnya IPHI ketemu Menteri Agama, IPHI ketemu ya presiden, itu lupa bahwa presiden itu anggotanya loh, karena presiden itu kan juga sudah berhaji gitu loh. Jadi posisinya tidak semata-mata rakyat kepada presiden, tapi mengunjungi presiden sebagai anggota IPHI gitu. Jadi, ya, nah ini harus main high politiknya, ini harus dimainkan dengan baik gitu ya. Ketua DPR ya sudah berhaji, Bu Megawati sudah berhaji kan, itu dikunjungi oleh IPHI sebagai anggota IPHI ya, bersilaturahmi kepada anggotanya gitu ya. Bu Mega kan punya PDIP gitu ya, tapi Bu Mega itu kan hajah, berarti dia anggota IPHI kan gitu ya. Gitu. Jadi saya kira punya peran yang sangat bagus kalau memang menyadari posisinya dan melakukan aktivitas sesuai dengan fungsinya, membina alumni-alumni haji untuk perbaikan Indonesia gitu ya. Demikian Pak Mustafid. Ustaz. Insyaallah. Iya, Bapak dan Ibu, kita diingatkan akan peran IPHI utamanya kini dan yang akan datang. Dan ini sekaligus nanti kita mohon closing dari Ustadz. Jadi dari Ustadz Mahmudi itu memang disampaikan beberapa pucuk pimpinan dan bapak-bapak kita lalu menjadi ketua IPHI. Misalnya Jawa Timur ada Pak Emil Dardak menjadi wakil gubernur, itu ketua IPHI Jawa Timur. Lalu di Kota Jogja ini juga beliau Bapak Wali Kota berkenan menjadi ketua IPHI. Lalu dan Ngarso Dalem itu anggota IPHI, beliau berhaji tahun 1980 dan rombongan hajinya itu dulu membangun masjid di Pleret ya. Jadi ketika masih Pangeran Mangkubumi, Ngarso Dalem itu pergi haji tahun 1980 ya.
Nah, pulang haji, rombongan haji beliau itu bersama Pak Matori membangun masjid di tanah milik Kasultanan di Pleret, itu Masjid Sultan Agung namanya. Itu masjid yang dibangun oleh jamaah haji angkatan 1980 yang di dalamnya ada Ngarso Dalem ke-10 sekarang ini. Ya. Ada penutup Ustadz sebagai penutup kajian pada pagi hari ini, monggo. Ya baik, saya kira sekali lagi sebagaimana pesan Rasulullah SAW bahwa orang-orang yang berhaji dan berumroh ya itu adalah duta-dutanya Allah. Maka marilah kita laksanakan fungsi diplomasi haji ini dalam segala lini bagi kebaikan, kemajuan, dan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia melalui organisasi IPHI. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada khilaf dan salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata 1 jam waktunya kurang bagi kita untuk menyerap ilmu dari beliau. Masih banyak hal yang kemudian kita bisa dapatkan dari apa yang disampaikan oleh beliau, tetapi karena keterbatasan waktu, mudah-mudahan perjalanan Ustadz dimudahkan, lancar, nyaman, dan Allah karuniakan kasih sayangnya, sehingga perjalanannya tetap nyaman. Amin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, berikutnya kita mohonkan kata sambutan dari beliau mewakili pengurus IPHI Kota Yogyakarta yang terhormat Ustadz Dr. Andes Haji Wijdan Al-Arifin. Kepada beliau disilahkan. Punten dibuka dulu mikrofonnya. Ya, sampun Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Yang kami hormati Ustadz Muhammad Ghazir Hasbi, yang kami hormati para pengurus IPHI Kota dan pengurus IPHI Kecamatan, beserta seluruh jamaah yang mengikuti pengajian rutin minggu kedua IPHI Kota Yogyakarta dengan secara daring atau pakai Zoom. Kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, khususnya pagi hari ini kita betul-betul mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat dari Ustadz Muhammad Ghazir Hasbi, yang betul-betul sebetulnya peranan kita sebagai orang yang sudah mengadakan haji. Ketika berangkat kita itu duyufur rahman, tamu-tamu Allah. Tapi setelah kita selesai berhaji, itu sudah berubah menjadi duta-duta Allah yang harus berguna, bisa memperbaiki keadaan, baik bagi keadaan diri kita, lebih beriman, bertakwa kepada Allah, juga berguna bagi lingkungan dan sesama. Inilah yang tadi ditekankan oleh Ustadz Muhammad Ghazir Hasbi, bagaimana sejarah para hujjat sejak tahun 1903 sampai juga di awal kemerdekaan. Itu hebat peranan para hujjat dalam membangun negeri kita yang kita cintai, Indonesia ini, baik melalui lobby-lobby politik, lobby-lobby internasional, sampai masalah kesejahteraan masyarakat. Untuk itu tentu saja ini akan pengajian tadi yang disampaikan Ustadz Muhammad Ghazir Hasbi akan menggugah kita bahwa kita
tidak hanya haji atau hajat, tapi juga Allah harus kontribusi yang terbaik umat dan masyarakat dan negara Indonesia. Halo, Pie. Untuk itu, Alhamdulillah kita sebagai hujat, sebagai orang yang sudah haji, tentu saja dengan organisasi IPH ini, dan semoga setelah Allah memberikan pertolongan kepada kita, pandemi ini sudah mulai berkurang dan kesehatan masyarakat sudah mulai membaik. Insya Allah nanti IPHI akan juga berperanan. Yang tadi disampaikan di Jogja sudah ada PDHI yang tidak hanya membangun masjid tapi juga sudah punya rumah sakit Islam Yogyakarta, sudah punya pondok pesantren Ibnul Qayyim, sudah beberapa masjid dibangun sejak Bapak Haji Matori Al-Huda sampai Ustaz Haji Sunardi Saudi. Maka untuk itu marilah kita lingkup kecil di IPHI Kota Jakarta bisa bermanfaat kepada masyarakat dan lingkungannya, sehingga peran IPHI di masyarakat ini bisa dinikmati, tidak hanya untuk anggota IPHI sendiri, tapi untuk masyarakat. Demikian yang bisa kami sampaikan, dan mohon maaf apabila apa yang kami sampaikan ada hal yang kurang, dan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Ustadz Wijdan Al-Arifin yang telah menyampaikan kata sambutan mewakili pengurus IPHI Kota Yogyakarta. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tanpa terasa waktu begitu cepat berjalan dan banyak hal yang bisa kita peroleh di kajian pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi inspirasi dan renungan kita untuk berperan lebih baik dan lebih baik lagi, minimal untuk lingkungan kita di mana kita tinggal, lingkungan di mana kita hidup dan bekerja, serta mudah-mudahan bermanfaat untuk umat. Kata-kata yang indah pada pagi hari ini, jangan hanya haji ini menjadi rahmatan lil alamin, tetapi juga menjadi rahmatan lil muslimin. Mudah-mudahan bisa kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih kepada Ustadz Jazir Muhammad ASP, dan terima kasih kepada seluruh peserta yang bergabung dalam kajian virtual IPHI Kota Yogyakarta di pagi hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa di lain kesempatan, dan mohon maaf bila dalam melaksanakan dan membersamai Bapak dan Ibu pagi hari ini ada banyak kurang dan khilafnya. Kami mohon maaf yang setulus-tulusnya, dan marilah kita bersama menutup acara kajian pagi hari ini dengan melafalkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.